Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport cerita-cerita di channel Ojowedi. Baiklah teman-teman, jika kalian sudah siap, selamat mendengarkan. Selasa siang itu hari terakhir cuti kerja Karno. Besok, dia harus kembali bekerja sebagai buruh di salah satu kota industri Jawa Barat. Karno memilih menghabiskan hari terakhir cutinya mengunjungi tempat wisata andalan di kota kampung halamannya. Beberapa hari sebelumnya, tempat wisata yang dikunjungi Karno mendapat musibah. Sebuah jembatan gantung putus saat ada belasan wisatawan yang berdiri di atasnya. Akibatnya beberapa orang tewas menjadi korban. Ada rumor yang mengatakan jika mereka tumbal dari tempat wisata itu. Tapi Karno tak terlalu percaya. Karena secara fisik jembatan itu sudah berumur 30 tahun lebih. Wajar jika akhirnya putus, begitu pikirnya. Siang itu Karno tetap berjalan-jalan ke tempat wisata itu, menikmati keindahan alam sendirian. Dia juga sempat melewati lokasi jembatan gantung. Karena memang posisi jembatan berada tak jauh dari pintu masuk, Karno sempat melirik jembatan gantung yang tampak bergelayut, sambil membayangkan jeritan orang-orang yang terjatuh ketika jembatan tiba-tiba terputus. Astagfirullah, gumam Karno sambil melewati lokasi jembatan. Hari berjalan semakin sore. Karno memuaskan diri dengan berwisata kuliner dan berendam di tempat wisata itu. Tidak terasa suara speaker pengelola wisata terdengar, mengingatkan pengunjung jika tempat wisata akan segera tutup. Karno yang masih betah akhirnya beranjak dan berjalan malas. Sengaja dia melambatkan jalannya. Karno merasa masih kangen berwisata di tempat yang hanya bisa dikunjunginya setahun sekali itu. Jarak antara tempat Karno berdiri dan pintu keluar masih cukup jauh. Dilihatnya sudut-sudut tempat wisata mulai sepi. Pedagang makanan sudah banyak yang pulang. Langit perlahan meredup. Speaker dari pengelola wisata kembali terdengar mengingatkan pengunjung yang masih belum beranjak pulang. Pintu keluar tempat wisata berada di sebelah loket masuk. Karno pun harus melewati lagi jembatan gantung yang sudah putus. Karno melewati bagian bawah jembatan gantung yang terdiri dari sungai berbatu. Dia mencoba mempercepat langkahnya, karena jam tangan sudah hampir menunjukkan jam 5:30 sore. Ketika melompati batuan sungai, Karno menangkap ada sosok perempuan yang duduk merendam kaki. Dia memunggungi Karno sambil memainkan kakinya di dalam air. Karno mengira wanita itu adalah pengunjung kemalaman seperti dirinya yang malas pulang. "Mbak, permisi. Sudah jam tutup. Apa nggak pulang?" kata Karno sambil mendekati perempuan itu. Suara Karno seperti tak didengar wanita itu. Jarak antara Karno dan si perempuan hanya 2 meter. Karena tak ada sahutan, Karno berusaha mendekat. Perempuan itu menggunakan jaket berbahan jeans dengan rambut panjang tergerai. Ketika jarak tinggal semeter, perempuan itu terisak menangis. Kepalanya menunduk menahan tangisan. "Mbak, Mbak," Karno kembali memanggil. Diliriknya wajah perempuan itu dari samping. Di balik rambut hitamnya, wajah perempuan itu tampak meneteskan air mata. "Kenapa, Mbak?"
"Ayo pulang, tempat wisatanya mau tutup," kata Karno lagi. Tapi lagi-lagi wanita itu tak bergeming. Langit semakin gelap. Lampu di dekat loket pintu keluar sudah terlihat menyala dari kejauhan. Udara dingin berbau bunga kenanga mendadak berhembus. Karno merasa bingung harus melakukan apa, antara meninggalkan perempuan itu atau membujuknya. Tiba-tiba sebuah cahaya senter menerjang wajah Karno. "Woi, Mas, sudah tutup ini. Kenapa nggak pulang?" Ternyata petugas penjaga tempat wisata. Dia mendatangi Karno karena melihat masih ada kendaraan pengunjung di tempat parkir. Iya Pak, ini mau pulang, tapi ada..." Karno terkejut. Perempuan yang tadi ada di sampingnya sudah tidak ada. Karno melirik ke kanan dan ke kiri, khawatir perempuan yang terlihat depresi itu bunuh diri ke air terjun kecil yang ada di bawah sungai. "Hei, cepat Mas, pintunya mau saya kunci," teriak petugas itu lagi. Karno akhirnya mengikuti langkah petugas menuju pintu keluar. Baru 4 meter berjalan, tiba-tiba terdengar suara benda tercebur ke dalam air. Spontan Karno berlari mendekati sumber suara. Langit sudah benar-benar gelap. Mata Karno mencari-cari sumber suara benda tercebur. Dilompatinya batuan di sekitar sungai dengan cepat. Penjaga tadi ikut mengejarnya dari belakang. Karno lalu melongok ke air terjun yang ada di bawah sungai. Matanya tak bisa menangkap apapun selain suara gerujuk air sungai. "Ayo Mas, sudah malam." Penjaga tadi menarik kaos Karno. Wajah Karno tampak bingung. Dibujuknya petugas penjaga untuk ikut melihat. "Tadi ada suara orang kecebur. Ayo dicari dulu Pak." Petugas itu tampak gelisah. Lalu menarik Karno dengan sedikit kasar. Karno tidak bisa melawan. Akhirnya dia pasrah mengikuti langkah petugas penjaga. Kaos Karno masih terus diseret sampai mendekati jalan pintu keluar. Langkahnya berjalan cepat mengikuti petugas. Tiba-tiba ada angin dingin kembali berdesir. Sayup-sayup, telinga Karno menangkap suara dari jauh. "Tolong! Tolong! Sakit!" Karno refleks menoleh ke belakang. Dari jauh dilihatnya wanita dengan jaket jeans tadi berdiri di tepian sungai. Wajahnya ditimpa cahaya remang-remang, tapi Karno bisa melihatnya dengan jelas. Wajah pucat itu menatap ke arahnya. Karno nyaris berbalik arah, tapi petugas penjaga menyeretnya dengan kencang. Setelah keluar dari pintu keluar, Karno diajak duduk di pos penjaga. Petugas itu menyuruh Karno duduk lalu melempar sebuah map plastik. "Kopi apa teh, Mas?" Petugas itu menawari Karno. Kali ini suaranya lebih lembut dari saat bertemu tadi. "Kopi, Pak, kalau ada," sahut Karno. Map plastik berwarna itu coba dibuka Karno. Di dalamnya ada daftar nama dan foto-foto. Karno mengamati satu persatu foto itu, sampai akhirnya dia menemukan satu foto yang dikenalinya. "Ini kok mirip mbak-mbak yang di sungai tadi," batin Karno. Petugas penjaga itu kembali membawa 2 gelas kopi. Dilihatnya wajah Karno yang tampak seperti orang bingung. "Ada yang dikenal, Mas?" tanya penjaga itu santai.
Karno mengangguk, lalu menunjukkan foto yang dimaksud. Petugas itu tersenyum. Dia menceritakan jika sejak peristiwa jembatan putus, ada beberapa orang yang mengaku melihat wujud pria dan wanita di sekitar sungai lokasi musibah. Orang-orang yang melihat sering tergoda untuk menolong sosok-sosok yang berpura-pura tenggelam atau terjatuh di dekat batuan sungai. Tapi ketika dicari, sosok-sosok itu kembali menghilang. Pernah ada pengunjung yang ikut tercebur ke air terjun yang airnya sedalam 3,5 meter. Dan itu hampir membuatnya tenggelam. Dan itu gara-gara melihat ada gadis remaja yang minta tolong. Padahal pengunjung tersebut sebenarnya bisa berenang. Tapi entah kenapa saat di dalam air gerakan tubuhnya terasa berat. Untung waktu itu ada petugas teknis yang sedang lewat dan langsung turun membantu. Akhirnya, nyawa pengunjung itu tertolong. Makanya, waktu saya tahu Mas masih di sana, saya yakin ada salah satu yang Mas lihat. Ini data pengunjung yang jadi korban meninggal di jembatan gantung. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke cerita kedua ya. Langkah kakinya terseok-seok melintas di antara rintik hujan malam itu. Sebelum saya mulai cerita yang kedua, disclaimer dulu ya teman-teman. Dalam cerita kali ini, untuk keaslian nama, tokoh, dan tempat tidak akan saya tulis atau akan saya samarkan. Karena satu dan lain hal. Cerita ini saya ambil dari sudut pandang seorang mahasiswa bernama Hakim. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita ini. Baiklah teman-teman, selamat mendengarkan cerita kedua. Ini sebuah cerita singkat tentang sebuah kampus dan seorang mahasiswa yang bernama Hakim. Saat ia mencoba bermalam untuk pertama kalinya di sebuah gedung baru di kampusnya. Kampus menjadi salah satu tempat yang selalu padat dengan segala aktivitas akademik di dalamnya. Mulai dari aktivitas perkuliahan hingga aktivitas organisasinya tidak pernah sepi setiap harinya. Hal itu memang bukan fenomena yang baru lagi bagi kehidupan kampus. Kendati demikian, meski tidak pernah sepi dari kehadiran mahasiswa, di setiap kampus pasti memiliki cerita horor atau seram di dalamnya. Cerita-cerita horor atau urban legend di kampus-kampus seakan tidak pernah ada habisnya dibicarakan di kalangan mahasiswa. Tak terkecuali yang dialami oleh Hakim di kampusnya. Hakim merupakan mahasiswa di suatu kampus swasta yang cukup terkenal di kotanya. Ia adalah mahasiswa perantauan yang jarak tempuh perjalanannya 3 jam jika dihitung dari kampus hingga rumahnya. Di tengah padatnya jadwal perkuliahan kala itu, selain bolak-balik ke ruang kelas, Hakim juga turut aktif mengikuti organisasi di kampusnya untuk menambah nilai CV-nya saat cari kerja nanti. Begitu tuturnya saat ditanya kenapa ikut organisasi. Hingga pada suatu malam, Hakim datang ke kampus untuk rapat rutin di sekretariat organisasi yang diikutinya. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa atau singkatnya Gedung PKM, begitulah mahasiswa sering menyebutnya, tempat di mana mahasiswa kura-kura kuliah rapat menghabiskan banyak waktunya. Gedung PKM di kampus Hakim terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gedung baru dan gedung lama.
Walaupun letaknya bersebelahan, tapi saat itu gedung baru yang dibangun dari bekas tanah yang belum lama dibeli kampus dan dibebaskan. Tanah yang dulunya banyak ditumbuhi tanaman liar dengan beberapa makam Cina yang tidak diketahui siapa pemilik dan keluarganya yang berdiri di atasnya. Tapi untuk kebutuhan pembangunan, termasuk pembangunan gedung PKM baru, semuanya dibersihkan, termasuk makam-makam Cina yang berdiri di atasnya. Yang tersisa hanya beberapa meter tanah yang masih ditumbuhi rumput liar dan pohon jati di atasnya. Dan tepat di samping tanah itu berdiri gedung PKM baru yang salah satu ruangannya menjadi sekretariat organisasi yang diikuti hakim. Di tengah-tengah rapat yang masih panas, tiba-tiba terdengar suara petir menyambar. Tanda hujan akan datang. Beberapa tampak kaget mendengarnya. "Sebentar lagi hujan," ucap hakim. "Yuk, cepat selesaikan, keburu hujan datang," ucap kawan hakim yang bernama Ayu. Tidak berselang lama, rapat diakhiri. Semuanya langsung bergegas pulang, kecuali hakim. Ia masih ingin di sekretariat, karena ada beberapa pekerjaan yang harus lekas diselesaikan. Selesai juga, ucap hakim sambil menutup laptopnya. Begitu selesai, saat akan pulang, tiba-tiba hujan datang tanpa aba-aba. Ribuan air jatuh dengan derasnya. Hal ini membuat hakim terus harus menetap lebih lama lagi di sana, karena ia juga tidak membawa jas hujan di motornya. Maaf, semalam wifi rumah tiba-tiba trouble, dan kebetulan paketan sedang habis. Begitulah kira-kira Wahyu memohon maaf kepada teman-temannya di tengah rapat tadi. Ingatan itu melintas di pikiran Wahyu. Seandainya tadi ia tidak memperlama rapatnya atau ia segera pulang, ia tidak akan terjebak di gedung PKM itu. Sementara jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Dan hakim tidak melihat ada mahasiswa lagi di gedung PKM baru. Matanya pun kini tertuju di gedung PKM lama. Hanya tampak 3 motor yang entah di mana tuannya. Malam itu hujan turun tidak kira-kira. Air mengalir bak banjir di atas tanah merah yang belum berpaving di depan gedung PKM baru. Sambil memperhatikan hujan yang belum ada tanda akan reda, hakim memutuskan untuk tidur dan bermalam saja di sekretariatnya. Walau agak ragu, hakim memantapkan hati untuk tidur saja di sekretariat, daripada pulang dan basah kuyup jika sampai di rumah. Toh besok kuliah siang, ucap hakim dalam hatinya, semakin menguatkannya untuk bermalam saja di sana. Diambilnya karpet untuk alas tidurnya, dan gulungan tikar untuk bantal di kepalanya, dan mematikan lampu sekretariatnya. Kala itu adalah kali pertama hakim tidur di sekretariat kampusnya, terlebih di sekretariat organisasi yang diikutinya. Malam semakin larut, ditemani derasnya rintik hujan, dinginnya malam perlahan menelisik tubuh hakim. Di tengah berisiknya air hujan, hakim berusaha memejamkan matanya. Tidak terbesit tentang hal-hal negatif di pikirannya. Namun, tiba-tiba, brak! Seketika hakim bangun dari tidurnya. Brak!
Suara itu muncul lagi, seperti ada benda yang jatuh di atap sekretariatnya. Hakim memperhatikan langit-langit dengan matanya yang belum sepenuhnya terbuka. Oh ya, seluruh bagian depan sekretariat termasuk pintu dan jendelanya hanya ditutupi oleh partisi kaca yang berwarna gelap atau hitam, sehingga siapapun yang di dalam bisa melihat keadaan di luar walau dengan keadaan pintu dan jendela tertutup, dan begitu juga sebaliknya. Hakim berdiri dan berusaha mengintip keluar dari balik pintu. Barangkali ada orang iseng yang sengaja mengganggu istirahatnya. Tapi setelah dilihat, tidak ada siapa-siapa di luar. Cemas, takut, berbalut penasaran membuat Hakim kembali ke atas karpet tempat di mana ia tidur. Belum cukup dengan suara benturan yang muncul di atap, beberapa menit berikutnya muncul suara langkah kaki terseret-seret di belakang sekretariat. Srek! 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 Suaranya sangat jelas di antara rintikan hujan. Hakim semakin cemas. Ia hanya bisa diam dan menunggu agar hal yang misterius ini segera berakhir. Dinginnya malam semakin ia rasakan saat itu. Sementara itu, bunyi langkah kaki itu terus saja kedengaran dan semakin lama semakin jelas. Perlahan Hakim menyeret duduknya ke balik meja di sekretariat. Ia bersembunyi di balik meja. Tapi setelah wajahnya masih mengintip keluar, bukan setan yang ia khawatirkan saat itu, tapi seseorang yang berniat jahat kepadanya. Cukup lama suara itu. Anehnya, suara itu terus-menerus terdengar dari belakang saja. Hakim hanya bisa menunggu dan menunggu. Tiba-tiba, brak, brak. Lemparan itu muncul lagi. Kali ini disertai bunyi gesekan di atap sekretariat. Di sini Hakim mulai berpikir jika ini tidak masuk di akal lagi. Bagaimana bisa ada bunyi gesekan di atap jika bukan manusia yang melakukannya? Sementara tidak mungkin ada seseorang di atas. Cemas dan rasa takut Hakim semakin meninggi. Rapalan doa-doa mulai ia panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Keringat dingin mengalir di balik baju Hakim. Suara langkah kaki di belakang masih terdengar jelas. Srek! Srek! Semakin lama semakin jelas. Sampai akhirnya langkah itu sampai di samping sekretariat. Hakim mulai menerka-nerka jika langkah itu akan sampai di depan sekretariat. Dengan keberanian dan rasa penasaran yang tersisa, ia menajamkan penglihatannya dari balik meja, mencoba melihat siapa sebenarnya yang mengganggu malamnya itu. Walau gelap disertai hujan yang masih mengguyur, Hakim semakin mendengar langkah itu akan segera sampai di depan sekretariat. Dan benar saja, Hakim melihat dengan jelas sosoknya. Hakim melihat jelas sosok kakek-kakek di antara hujan. Dengan postur badannya yang kurus dan bungkuk, sedang berjalan terseok-seok dengan kedua kakinya. Hakim tidak bisa melihat jelas bagaimana wajahnya, karena yang ia lihat hanya dari sampingnya. Tidak jelas juga apa alas kakinya yang membuat bunyi kakinya terseret-seret sampai kedengaran. Ia mengenakan kaos putih lusuh dengan kain hitam melilit di bawahnya. Bulu kuduk Hakim meremang tiba-tiba. Udara dingin semakin menusuk melalui sendi-sendi tubuhnya. Sosok itu terus berjalan terseok-seok ke arah belakang kampus.
Sementara di dalam sekretariat, hakim semakin menyembunyikan badannya. Ia takut jika kakek-kakek tersebut menyadari keberadaannya. Hakim menunggu sampai sosok itu melewati sekretariatnya. Hingga saat sosok itu tidak terlihat oleh hakim, hakim yang masih diselimuti rasa penasaran pelan-pelan melangkahkan kakinya ke pintu depan. Ia ingin mengintip dari jendela kemana langkah sosok itu. Tapi betapa terkejutnya hakim karena ia tidak mendapati apapun di depan. Yang ada hanyalah air mengalir genangan akibat hujan. Sekali lagi hakim memperhatikan dengan seksama, tapi hasilnya masih sama. Tidak ada siapapun di luar. Seketika hakim kembali ke karpet tempat tidur, menutup matanya dengan kedua tangannya, dan saat itu lantas hakim menyadari kalau makhluk itu bukanlah manusia. Hakim memaksa kedua matanya untuk cepat tidur lagi, hingga ia tertidur dengan sendirinya dan bangun saat matahari pagi mulai membangunkan tidur lelapnya. Tanpa basa-basi, ia pulang dengan membawa cerita malam pertamanya bermalam di sekretariat kampusnya. Sejak itu, hakim tidak lagi berani jika harus bermalam sendirian di sana. Dan ia pun merahasiakan pengalamannya dari teman-temannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojewedi ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojewedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojewedi kepada teman-teman yang lain, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan pada teman-teman yang lain agar yang lain juga bisa mendengarkan dan terhibur oleh cerita-cerita di channel Ojewedi. Akhir kata, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.